Yoho, apa kabar kalian semua? Terima kasih kalian sudah mampir ke Momo Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ad Astra, yang dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan sebagai astronot untuk mencari ayahnya, karena ayahnya sudah 30 tahun hilang di luar angkasa. Seperti apa filmnya? Langsung saja, mari kita mulai. Adegan pertama menunjukkan gambaran seorang astronot yang berada di luar angkasa. Seorang astronot sedang melakukan evaluasi kejiwaan. Ia mengatakan bahwa siap bekerja dan siap mengesampingkan hal lain yang tidak penting. Ia menjadi astronot untuk masa depan umat manusia. Seorang astronot tersebut bernama Roy. Dia bersama dengan timnya sedang melakukan perjalanan ke sebuah menara luar angkasa untuk melakukan pemeriksaan kerusakan. Terjadi ledakan, beberapa astronot yang sedang memperbaiki menara terjatuh. Sistem kendali memberi peringatan agar mereka segera turun. Roy masih berusaha untuk mengendalikan menara, namun letusan kembali terjadi sehingga ia terpelanting dan jatuh tertarik ke gravitasi bumi. Jatuh dari menara di atas bumi hingga butuh waktu sampai ke bumi. Dia melewati lapisan atmosfer dan terombang-ambing karena tekanan di bawah atmosfer, sehingga Roy baru bisa menjaga keseimbangan dan mengeluarkan parasut setelah hampir sampai di permukaan. Di malam hari, Roy merenung. Ia menyadari bahwa telah selamat dari peristiwa yang disebut Glora, rangkaian badai listrik yang membuat kerusakan di seluruh dunia. Badai ini berasal dari luar angkasa. Malam itu, Roy juga mendapat pesan dari Spacecom, perusahaan yang menaungi penelitian dan proyek-proyek di luar angkasa. Pesan tersebut berisi bahwa akhir-akhir ini banyak bencana sehingga mengundang Roy untuk hadir di markas Vanderston. Pertemuan itu sangat rahasia. Roy akhirnya mengikuti pertemuan tersebut. Di sana dia diberitahu bahwa hasil tesnya sangatlah baik dan sangat luar biasa. Mereka memanggil Roy untuk menunjukkan sebuah video spektrogram Neptunus, ledakan sinar kosmik yang diambil 11 hari sebelumnya yang mengakibatkan bencana lonjakan daya di seluruh dunia. Dan ternyata itu yang mengakibatkan menara mengeluarkan energi listrik dan hampir membunuh Roy. Sinar begitu kuat dan memancar langsung ke bumi. Mereka juga menyinggung terkait proyek 5, yaitu ekspansi manusia pertama keluar tata surya kita, yang dimulai oleh ayah si Roy. Dan kapalnya menghilang sekitar 16 tahun setelah misi berjalan. Salah seorang berkata kepada Roy bahwa mereka percaya kalau ayahnya masih hidup di sekitaran Neptunus, meskipun tidak tahu persis di mana letaknya, karena Neptunus sangat luas dan mereka juga sudah mengirim drone tetapi tidak bisa mencarinya. Mereka juga menjelaskan bahwa Glora itu terjadi semacam reaksi antimateri. Proyek 5 ditenagai oleh materi tersebut dan ayahnya yang memimpin. Bisa saja ada reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan, sehingga seluruh kehidupan bisa saja hancur. Mereka ingin Roy mengirim pesan pribadi di Mars dengan laser kepada proyek 5, karena lewat Mars memiliki hubungan yang aman. Markas di Mars berada di dalam tanah, satu-satunya yang tidak terkena efek dari Glora. Mereka juga berharap permohonan dari Roy kepada ayahnya bisa mendapatkan tanggapan. Roy setuju untuk pergi ke Mars, tetapi ia harus ke bulan terlebih dahulu. Misi ini merupakan misi rahasia. Roy akan berangkat secara komersial ke bulan agar tidak menarik perhatian. Pada zaman tersebut, bepergian ke bulan merupakan hal yang sangat lumrah. Roket layaknya transportasi umum yang bisa digunakan siapa saja yang berkepentingan ke luar angkasa. Di luar angkasa, seperti di bulan dan di Mars, sudah ada markas atau tempat tinggal bagi manusia. Ayah Roy, Clifford McBride, merupakan seorang pelopor. Ia berkorban untuk mencari kehidupan yang cerdas di luar angkasa. Saat ayahnya pergi, Roy masih berusia 16 tahun. Pesan yang disimpan diterima 27 tahun kemudian. Ayahnya berbicara dari proyek 5. Clifford McBride mengaku bahwa timnya telah memiliki minat besar untuk kepentingan dunia. Mereka yakin akan bisa menemukan kehidupan cerdas di luar angkasa. Sebelum berangkat ke bulan, Roy ditemui oleh Kolonel Pruitt. Ia akan ikut bersama dengan Roy dan untuk mengawasinya. Kolonel Pruitt merupakan orang yang dikenal akrab oleh ayah Roy. Pruitt pernah berkunjung ke rumah saat Roy masih kecil. Di sini Pruitt berbicara untuk mengenai kemungkinan perjalanan yang akan mereka lakukan, di mana kejiwaan Roy akan selalu dipantau sebab ia memiliki hubungan atau keikatan langsung dengan subjek atau ayahnya. Roy beranggapan bahwa ayahnya telah meninggal, namun Pruitt menjelaskan, berdasarkan pengalamannya menjadi astronot di Spacecom selama 31 tahun, ia sadar bahwa di luar angkasa bisa menjadi sesuatu pelarian.
sehingga Roy harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ayahnya bersembunyi di satu tempat. Sebelum Roy pergi, ia merasa sangat berat untuk meninggalkan istrinya, namun ia batalkan. Kemudian ia melakukan evaluasi kejiwaan dan kesehatan sebelum berangkat. Roy mulai memasuki roket. Di situ ada kapten dan beberapa orang penumpang termasuk Kolonel Pruitt. Di dalam roket ada yang mengumumkan bahwa di bulan ada beberapa zona yang menjadi sengketa dan dalam kondisi perang, sehingga mereka dianjurkan untuk tetap aman di zona aman. Roket yang ditumpangi Roy mendarat di bulan. Dalam perjalanan menuju sisi lain bulan untuk menjalankan misi, Roy kembali berbincang dengan Pruitt. Pruitt menjelaskan bahwa perbincangan terakhir dengan ayah Roy berjalan tidak menyenangkan. Mereka bertengkar karena Pruitt memutuskan untuk berhenti menjalankan proyek 5. Roy menganggap ayahnya sebagai pahlawan, meskipun Spacecom meragukan seseorang yang mengabdikan hidupnya kepada program. Mereka sampai di terminal dan akan pergi menggunakan transportasi lebih kecil seperti sebuah mobil. Petugas memperingatkan bahwa kemungkinan di perjalanan mereka akan bertemu dengan perompak. Mereka terdiri dari 3 tim dengan 3 kendaraan. Dalam perjalanan tersebut mereka diserang oleh perompak. 2 tim gugur dan kapten tim Roy meninggal. Pruitt menyatakan tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama dengan Roy, tetapi ia memberikan sebuah chipset rahasia sambil mengungkapkan bahwa sebenarnya misi ini berbahaya. Roy berangkat ke Mars bersama dengan ilmuwan dan teknisi. Perjalanan ke Mars membutuhkan waktu 20 hari. Dalam perjalanan itu Roy membuka chipset yang diberikan oleh Pruitt tadi, yang isinya ternyata mengenai pesan untuk Pruitt bahwa Spacecom mendeteksi kemungkinan sinyal SOS dari awak proyek 5. Sinyal tersebut menandakan Clifford McBride sengaja memutuskan semua komunikasi eksternal. Pada keadaan ini, kemungkinan ia kehilangan kendali. Sehingga jika komunikasi lewat putranya Roy di Mars tidak berhasil, segala cara harus diambil untuk menemui Clifford dan membunuhnya. Roy makin bingung dan penasaran dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Di tengah perjalanan, mereka menerima sinyal bantuan dari kapal luar angkasa. Kapten Tanner ingin memeriksa kapal tersebut. Roy melarang karena ini merupakan misi rahasia dan tidak boleh diketahui orang. Akhirnya Tanner keluar ditemani oleh Roy. Kapal tersebut bernama Vesta yang terdaftar untuk biomedis dan riset hewan. Mereka berpencar untuk memeriksa bagian ruangan. Roy menemukan bekas cakaran pada dinding-dinding. Ia memanggil Tanner dan tidak ada jawaban. Tanner ternyata diserang oleh hewan buas yang ada di kapal tersebut. Roy berusaha menyelamatkan diri dan kaptennya. Ia berusaha melakukan pertolongan pertama dan berhasil membawa Tanner ke kapal mereka dan awak lain sempat melakukan pertolongan pertama. Namun nyawa Tanner tidak terselamatkan. Menjelang turun ke Mars, kapal mereka sempat diterpa gelora, namun akhirnya mereka bisa mendarat dengan selamat. Saat di gelora lebih parah, untungnya sistem operasi Mars yang berada di bawah tanah tidak terganggu. Roy menuju sebuah ruangan untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya. Ini merupakan pesan yang dikirimkan lewat transmisi laser menuju planet Neptunus. Roy membacakan surat yang telah disediakan, tetapi tidak ada respon. Pengiriman pesan untuk kedua kalinya kembali dilakukan. Roy tidak membacakan surat yang telah disediakan, melainkan pesan secara pribadi kepada ayahnya. Karena pesan tersebut membuat Roy dianggap gagal menjalankan misi, sehingga ia akan segera dikirim kembali ke bumi. Roy kembali menjalani evaluasi kejiwaan, dan gagal karena keadaannya tidak stabil. Ia juga meminta komunikasi darurat dengan Jenderal Stroud yang ada di Amerika. Itu pun juga gagal, karena kode prioritasnya sudah tidak berlaku. Saat berada di ruang istirahat, Roy ditemuin Helen Lentos, Direktur Operasi di Pangkalan Mars. Ia merupakan perempuan yang terlahir di Mars dan pernah mengunjungi bumi sekali. Ia cukup tahu tentang Roy dan ayahnya. Ia bercerita bahwa kapal yang digunakan Roy, Cepheus, merupakan kapal yang membawa amunisi nuklir untuk mencari dan menghancurkan. Helen menyebut bahwa ia dan Roy adalah korban dari proyek 5. Orang tuanya juga pergi untuk ekspedisi tersebut. Helen menunjukkan sebuah pesan dari Clifford McBride di proyek 5. Clifford menyebut bahwa awaknya tidak mampu mengatasi tekanan psikologis akibat begitu jauh dari rumah dan keluarga. Mereka ingin kembali ke bumi, tetapi Clifford tidak mengizinkan. Mereka memberontak dan terpaksa dibunuh. Clifford menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali sebelum menemukan makhluk asing yang cerdas. Helen kembali menjelaskan bahwa Spacecom tak akan membiarkan cerita mereka dirusak, sehingga untuk melindungi Clifford, dijadikanlah sebagai pahlawan. Clifford juga telah membunuh orang tua Helen yang mengancam kehidupan banyak orang, dan itu menjadi sebuah beban untuk Roy. Roy memutuskan untuk ikut secara ilegal ke Neptunus. Helen mengantar Roy dan menuju roket yang akan diluncurkan. Roy mencoba memanjat roket ke dalam detik-detik peluncuran. Di sini merupakan adegan yang sangat menegangkan. Percikan api dan asap mulai mengepul. Saat roket telah berhasil diluncurkan, Roy membuka ruang penyangga udara. Seketika alarm pun berbunyi. Roy menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud
masuk Burut, tetapi semua awak dan kapten menolak. Mereka mengincar Roy dan Roy mencoba menyelamatkan diri. Namun terjadi kebocoran gas beracun yang membuat seluruh awak dan kapten meninggal. Roy tinggal sendirian di kapal tersebut, berusaha menuju Neptunus untuk menghancurkan proyek 5. Selama perjalanan yang cukup lama, hampir 80 hari, Roy merasakan kesendirian dan merasa bersalah dengan orang-orang yang ditinggalkan. Di sini penonton dibawa untuk melihat ingatan Roy tentang berbagai kejadian di masa lalu. Kapal Roy mulai mendekati Neptunus. Karena cincin Neptunus, kapal tersebut tidak bisa ditembus. Roy menggunakan roket kecil dan membawa nuklir menuju kapal proyek 5. Suasana cukup menegangkan tergambar di sini. Ujung tata surya yang sangat gelap, titik terjauh dari matahari. Roy memasuki kapal proyek 5. Ia menemukan beberapa bangkai manusia di dalam situ, dan juga layar hitam putih yang menayangkan acara hiburan masih hidup tertancap di dinding kapal. Suasana sepi mencekam. Tampak orang-orang berada di proyek 5 sangat menderita karena jauh dari keluarga. Roy memasang nuklir yang ia bawa. Saat itu pula ia dipanggil oleh seseorang. Roy, is that you? Dan ternyata dia adalah ayahnya. Ayahnya telah lama sendirian di sana. Clifford mengaku telah berusaha menghentikan gelora. Beberapa awak terakhir mencoba kabur dan terjadi pertikaian sehingga menimbulkan kebocoran. Roy mengajak Clifford untuk kembali pulang ke bumi, namun Clifford menolak. Ia menganggap kapal itu sudah sebagai rumahnya. Ia sudah tak lagi peduli dengan istri dan anaknya. Clifford tetap keras kepala dan yakin akan menemukan kehidupan yang cerdas di luar angkasa. Roy memaksa Clifford dan memakaikan baju astronot untuknya. Di sini Clifford banyak bercerita tentang kekecewaannya terhadap rekan-rekan yang mudah menyerah. Roy kemudian mengajak Clifford pergi dari kapal. Sebelumnya Roy sudah menyetel nuklir untuk meledakkan kapal itu dari dalam 3 jam. Roy memasang tali pengait di tubuhnya dan Clifford. Beberapa saat kemudian, Clifford memberontak dan melepaskan tali tersebut. Roy mencoba menghentikan, namun sia-sia. Clifford kian menjauh dan hilang. Ini menjadi sebuah adegan yang mencekam sekaligus mengharukan, sebuah perpisahan di luar angkasa. Roy menangis karena kehilangan ayahnya yang sangat keras kepala. Roy kembali menuju kapalnya, mengambil potongan baja dari baling-baling kapal proyek 5 untuk melindungi diri saat melewati cincin Neptunus. Kapal Theophilus meluncur ke bumi dengan kekuatan ledakan. Ledakan tersebut cukup besar, membuat Roy tak sadarkan diri. Sebelumnya, ia telah merekam pesan jika ia tidak selamat. Data-data yang ada di proyek 5 telah dibawanya di kapal tersebut. Roy baru sadar setelah kapalnya hampir mendarat di bumi. Kemudian ia ditolong oleh beberapa petugas. Adegan terakhir ditutup dengan Roy yang melakukan evaluasi kejiwaan setelah perjalanan. Kemudian ia bertemu kembali dengan istrinya. Demikian film Ad Astra yang dibintangi oleh Brad Pitt. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, dan tunggu video kami selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.